Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sini saya bersilaturahmi di kediaman salah satu eh, karyawan ataupun sebagai profesi yang bekerja di salah satu rumah sakit yang ada di Tubaba. Ya, namanya siapa Mbak? Bu, ya Mbak apa Bu? Senyamannya aja. Senyamannya ya. Namanya siapa Bu? Saya Hati. Hati. Ya. Ya. Ini selaku profesinya selaku apa Bu? Pekerja swasta. Ya. Bekerja swasta ya, bekerja swasta ya. Udah berapa tahun Bu? Kalau bisa diketahui Bu? Dari pertama masuk ya? Iya, udah kurang lebih berapa tahun? Lebih berapa ya? 5 tahun lebih ya? Iya, 5 tahun lebih. Lah ya. Oke. Izin Bu, ini mau Ya. tanya-tanya Boleh. tentang pemahaman tentang zakat mungkin Ya. di masyarakat ya. Ya. Oke, di sini ini sebagai tugas dari dosen saya, ini berkaitan dengan zakat Bu. Ini, menurut Anda bahwa zakat ini wajib dikeluarkan oleh setiap muslim Bu? Ya. Ya. Wajib. Terus menurut Anda pahami perbedaan zakat antara zakat fitrah dan zakat mal? Memahami dengan ya? Ya, Nah, beda. antara zakat mal dan zakat Fitrah. fitrah. Oke. Terus selanjutnya Bu, syarat ataupun penghasilan. Artinya di sini kan yang menjadi nisab. Ya. Ini mengetahui dengan syaratnya itu berapa, nisabnya itu sudah mengetahui ya? Iya. Sudah mengetahui. Terus kalau zakat fitrah itu kan biasanya itu Bu sudah diterima oleh hamil, nanti dibagikan oleh berapa penerima atau asnaf itu Pak. Ada kurang lebih 8 itu Bu ya. Ya. Sampai paham ya? Ya. Nah, ada fakir miskin Ya. dan sebagainya ya, ambil sendiri. Ya. Nah, terus jenengan ada nggak paham Mbak? Di sini ada lembaga penerima zakat, ada Lazis ataupun Basnas. Ya. Ada. Ya. Paham ya. Terus selanjutnya Bu, jenengan yakini nggak peran zakat ini dapat mengurangi kemiskinan dalam masyarakat? Ya. Ya. Bisa ya membantu ya, karena zakat ya diberikan oleh fakir miskin ataupun Ya, duafa ya. ya. Setelah memberikan zakat, apakah ada ketenangan dalam diri jenengan? Ya, pasti itu. Iya, ya. Terus menurut jenengan untuk membayar zakat itu lebih percaya lewat lembaga atau sampai langsung salurkan ke penerima yang sudah ini? Yang sudah ya. Langsung diberikan ke penerima atau lewat lembaga? Lewat lembaga. Lewat lembaga ya. Terus selanjutnya Bu, ini tentang kepahaman zakat lagi. Untuk rutin pembayaran zakat fitrah ini dilakukan setiap tahun Bu ya? Iya. Ya, biasanya menjelang Idul Fitri ya. Ya. Sampai kan profesinya sebagai karyawan swasta, pastinya pernah menunaikan zakat mal profesi? Zakat mal profesi? Iya, zakat penghasilan ya, memberikan santunan atau memberikan apa itu terhadap fakir miskin. Iya. Pernah ya. Terus untuk memberikan itu sampai melaksanakan itu melalui Basnas lembaga atau langsung diberikan kepada penerima? Lewat lembaga. Lewat lembaga ya. Karena mungkin dikoordinir oleh perusahaannya ya. Iya. Oke. Ini kalau profesi sampean selaku karyawan itu dilakukan itu setiap bulan apa setahun sekali? Setahun sekali ya. Setahun sekali karena lewat lembaga ya. Kendalanya. Apakah jenengan tadi kan sudah menghitungi perhitungan tentang asnaf ya, terus mengenai lembaga, ini kayaknya nggak ada ini ya? Kendalanya kayaknya nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada, ya. Oke. Untuk profesi lagi, menurut Anda, apakah zakat profesi ini ditunaikan sebagaimana zakat mal lainnya? Menurut Anda nih, apakah zakat profesi ini wajib ditunaikan atau dikeluarkan? Ya. Karena sebagai zakat mal ya. Ya. Apakah Anda mengetahui nisab? Karena sampai selaku karyawan tadi, jadi profesi sampean ini jika memberikan zakat ini nisabnya itu sesuai dengan 85 gram emas. Setahun? Iya, setahun. Ya. Mengetahui nggak sampai itu? Ya. 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 Setara dengan, jadi penghasilan sampean ini nanti nisabnya itu setara dengan 85 gram emas. Ya. Nah, itu. Ini menurut Anda zakat profesi ya sebaiknya ini dihitung setiap bulan atau setiap tahun? Setiap tahun ya? Setiap tahun ya, karena zakat mal ya. Iya.
seberapa besar perannya itu terhadap penerima zakat ini mustahik. Ini dalam hal zakat mal itu perannya itu berarti apa manfaatnya? Ya, pasti tentu bermanfaat, sangat bermanfaat bagi para penerima zakat ya. Iya betul. Iya. Terus nih yang terakhir Bu, untuk sampai selaku profesi bekerja di perusahaan, jika pendapatan Anda sudah mencapai nisab, bersediakah memberikan zakat malnya? Ya, bersedia. Oke, terima kasih Bu Hati yang telah membantu PR saya. Sama-sama. Dalam ini. Mohon maaf ada salah kata, dan dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama dengan pemilik toko oleh-oleh Pak Kartam yang beralamatkan di Daya Asri. Oke, sedulur pada mampir kalau ingin oleh-olehnya di sini bersama ownernya. Ya, namanya siapa Mbak? Namanya Mbak Nur Hayati. Alamatnya di Daya Asri, tepatnya di depan Asipa. Kalau mau cari oleh-oleh, monggo. Nah ini pengusaha muda, ya. tua Pak. Oke, ini mau tanya-tanya Mbak, izin ya. Berkaitan dengan pemahaman tentang zakat. Ini berkaitan dengan tugas di kampus ini Mbak. Ya, berkaitan dengan ya, menurut sampean ini Mbak, bahwa zakat itu adalah kewajiban setiap muslim. Ya, ya. Terus selanjutnya pasti tahu ya perbedaan zakat mal dan zakat fitrah ya. Tahu ya. Terus mengetahui syarat atau nisab yang akan dizakatkan. Paham ya? Ya. Tuh penerima zakat terutama ini kan ada 8 golongan itu ya. Nah, itu ya. Paham ya? Oke, mengetahui lembaga resmi. Untuk lembaga resmi zakat itu ya ada Basnas, ada Lazis ya, ya oke. Terus untuk sikap Anda tentang zakat ini, berkaitan zakat ini berperan penting dalam mengurangi kemiskinan. Ini menurut sampean bagaimana, Mbak? Kayaknya enggak terlalu Enggak signifikan ya. Iya. Oke. Terus selanjutnya Mbak, untuk setelah menunaikan zakat ini ada ketenangan batin nggak? Pasti ya. Oke ya. Untuk membayar zakat ini biasanya sampai langsung atau melalui lembaga Mbak? Langsung ya. Pernah juga ya. Pernah nggak sampean ini melakukan secara pembayaran zakat yang secara digitalisasi? Belum pernah ya, kalau di sini masih ini ya. Oke. Terus menurut sampean untuk mendukung zakat dikelola secara produktif ini pemberdayaan umat, menurut sampean bagaimana ini? Paham nggak sampean? Belum begitu ngerti. Paham ya. Tapi ya kemungkinan sih kalau dari produknya bagus. Oke. Untuk prakteknya Mbak, untuk prakteknya mohon maaf ini Mbak ya, dalam pembayaran zakat ini, terutama zakat fitrah ini setiap tahun ya, pernah nggak mengeluarkan zakat profesi atau penghasilan sampean karena usaha ini? Pernah ya. Untuk caranya ini, apakah sampean diberikan langsung atau lewat lembaga? Pernah diberikan langsung, pernah lewat lembaga. Oke, jadi paham ya. Ini kalau anunya, waktunya Mbak, waktunya ini setahun sekali atau ini? Setahun sekali kan? Setahun sekali ya. Terus kendalanya Mbak, dari penghitungan atau secara nisab itu paham ya? Oh,
Ya, paham. Terus terakhir Pak, untuk sarannya menurut jenengan apa yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan zakat di Indonesia ini? Ada saran-sarannya nggak Pak? Kalau saran mungkin lebih transparan aja Oke, perhitungan dan penerima zakatnya. oke, Itu aja. oke, Sukses oke, pada nama zakat. oke. Makasih Mbak ya. Sama-sama. Mohon maaf ini mengganggu waktunya. Terima kasih. Dan dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky dari Stes Tunas Palapa, ingin menyampaikan tentang zakat dari Prodi Fikih dan Zakat. Saya akan bertanya kepada Mas Mamat sebagai SPBU. Ya, baik. Pertanyaan pertama, menurut Anda apakah zakat profesi wajib ditunaikan sebagaimana zakat mal? Untuk zakat profesi itu wajib itu ya untuk dikeluarkan itu untuk zakat profesi. Nah, pertanyaan kedua nih Mas, apakah Anda mengetahui nisab zakat profesi dengan 85 gram emas? Alhamdulillah untuk itu insya Allah sudah mengetahui ya Mas Rizky. Pertanyaan ketiga, menurut Anda zakat profesi sebaiknya dihitung setiap bulan atau setiap tahun? Kalau hitungan zakat profesi itu bisa dihitung setiap tahun bisa, setiap bulan bisa juga. Ya tergantung sudah mencapai nisab atau belum gitu untuk melakukan zakat profesi tersebut. Jadi sesuai nisabnya ya Mas. Iya. Nah, pertanyaan keempat ini, seberapa besar peran zakat profesi dalam membantu mustahik penerima zakat? Kalau untuk itu mungkin ya sangat memberikan peran besar ya, karena untuk mengurangi kesenjangan kemiskinan juga dan memperbaiki ekonomi ya di sekitar wilayah tersebut lah. Oke. Pertanyaan terakhir nih Mas, apakah Anda bersedia menunaikan zakat profesi jika penghasilan Anda telah mencapai nisab? Oh, bersedia karena kan itu wajib Mas. Kalau nggak dikeluarkan juga ya kita sama aja makan gaji buta. Jadi gitu. dosa ya, karena ada wajib hukumnya Iya, kan. disebutkan. Oke, terima kasih Mas Mamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya Rizky Nufauzi dari Stes Tunas Palapa semester 7. Ini akan membahas mengenai zakat dari Prodi Fikih dan Zakat yang di dosen bernama Ibu Nina. Dan ini saya akan bertanya kepada Mbak Agustina tentang zakat. Oke. Mulai. Pertanyaan pertama yaitu zakat profesi. Menurut Anda, apakah zakat profesi itu wajib ditunaikan sebagai zakat mal dan lainnya? Iya, wajib. Pertanyaan kedua, apakah Anda mengetahui nisab zakat profesi setara dengan 8 gram emas? Ya, akhir-akhir ini saya mengetahui hal ini. Pertanyaan ketiga, menurut Anda zakat profesi sebaiknya dihitung setiap bulan atau setiap tahun? Bisa setiap tahun atau setiap bulan, tergantung. Jika sudah mencapai nisab, maka sudah bisa melakukan zakat profesi. Pertanyaan keempat, seberapa besar peran zakat profesi dalam membantu mustahik atau penerima zakat? Sangat memberikan peran besar karena untuk mengurangi kesenjangan kemiskinan dan memperbaiki ekonomi di sekitar kita.
Pertanyaan kelima, apakah Anda bersedia menunaikan zakat profesi jika penghasilan Anda telah mencapai nisab? Ya, saya bersedia. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky ingin memberikan pemaparan penjelasan zakat profesi terkait tugas yang diberikan oleh dosen Bu Nina mata kuliah Fikih dan Zakat. Di sini saya sudah bersama teman saya yang bernama Sela yang berprofesi sebagai BA atau SPG di Unilever Daya Murni selama kurang lebih 1 tahun. Baik, wawancara saya mulai ya. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apakah zakat profesi wajib ditunaikan sebagaimana zakat emal lainnya? Iya, itu wajib. Oke. Yang pertanyaan kedua, apakah Anda mengetahui nisab zakat profesi setara dengan 85 gram emas? Iya, akhir-akhir ini saya mengetahui hal ini. Baik. Yang nomor 3, menurut Anda, zakat profesi sebaiknya dihitung setiap bulan atau setiap tahun? Bisa setiap tahun, bisa setiap bulan, tergantung jika sudah mencapai nisab, maka sudah bisa melakukan zakat profesional. Baik, yang nomor 4, seberapa besar peran zakat profesi dalam membantu mustahik atau penerima zakat? Sangat memberikan peran besar karena untuk mengurangi kesenjangan kemiskinan dan memperbaiki ekonomi di sekitar kita. Baik, pertanyaan terakhir yang nomor 5, apakah Anda bersedia menunaikan zakat profesi jika penghasilan Anda telah mencapai nisab? Ya, saya bersedia. Baik, itu saja interview yang bisa saya lakukan dengan teman saya yang bekerja sebagai BA atau SPG yang berorientasi pada zakat profesi. Jika ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky ingin memberikan pemaparan dan penjelasan zakat profesi yang terkait tugas yang diberikan oleh dosen Bu Nina terkait mata kuliah Fikih dan Zakat. Saya sudah bersama teman saya yang bernama Dela Agustin yang berprofesi sebagai karyawan di salah satu BMT Aku cabang Daya Murni selama kurang lebih 3 tahun. Baik, saya mulai wawancaranya ya. Menurut Anda, apakah zakat profesi itu wajib ditunaikan sebagaimana zakat mal lainnya? Ya, itu wajib. Yang nomor 2, apakah Anda mengetahui nisab zakat profesi setara dengan 85 gram emas? Ya, akhir-akhir ini saya baru mengetahuinya. Yang ketiga, menurut Anda zakat profesi sebaiknya ditunaikan atau dihitung setiap bulan atau setiap tahun? Bisa setiap tahun, bisa setiap bulan. Tergantung jika sudah mencapai nisab, maka sudah bisa melakukan zakat profesi. Yang keempat, seberapa besar peran zakat profesi dalam membantu mustahik atau penerima zakat? Sangat memberikan peran besar karena untuk mengurangi kesenjangan kemiskinan dan memperbaiki ekonomi di sekitar kita. Yang kelima, apakah Anda bersedia menunaikan zakat profesi jika penghasilan Anda telah mencapai nisab? Ya, saya bersedia. Baik, begitulah kurang lebih yang bisa saya jelaskan terkait zakat profesi ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan pengurangan pemahaman. Saya tutup interview kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.